Yang pastinya lebih intens lagi dan lebih mendalam ya terkait dari masing-masing kemampuan yang dimiliki oleh Top 5 Putri Pariwisata Indonesia 2022 ini. Benar sekali Cynthia, karena ini akan menjadi tantangan bagi kelima finalis untuk bisa menjadi dan satu langkah lagi untuk menuju ke Putri Pariwisata Indonesia 2022. Iya, Afriko kita sudah bersama kelima putri kita yang malam hari ini begitu cantik ya menggunakan kebaya rancangan JDF ex pemerintah Kota Mojokerto, dan pastinya Mega Paisari Ayu Marta Tilar dan Puspita Mata International Beauty School. Kita berikan tepuk tangan untuk Top 5 Putri Pariwisata Indonesia 2022. Dan pemirsa, sahabat Eljon dan juga pageant lovers, sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2022, tentu saja mereka dituntut untuk mempunyai kemampuan berbicara yang baik serta memiliki pengetahuan yang luas mengenai pariwisata. Dan di sesi top 5 ini akan menjadi final round dan semakin intens untuk kelima besar karena mereka akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Betul, jadi nanti finalis akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri kita dengan raise hand. Yang duluan akan bertanya, dia akan menjawab, kemudian yang lain akan diberikan kesempatan untuk menambahkan jawaban dari tadi yang sudah menjawab paling pertama. Ya, benar sekali, jadi nanti akan dipandu juga oleh Dewan Juri. Dewan Juri akan memberikan pertanyaan dan kelima finalis akan raise hand. Raise hand pertama akan diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri, dan finalis yang lainnya diberikan kesempatan untuk menambahkan. Dan jika kalian memiliki opini yang berbeda dari finalis yang lainnya. Baiklah, kami izin mengundang Dewan Juri Kehormatan Bapak Martinus Joni Subiarto, Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia, dan juga Ketua Dewan Juri Bapak Vincentius Jomadu, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kemenparekraf Bapak Rekraf, untuk ke atas panggung untuk nanti langsung memberikan pertanyaan di sesi final round ini. Akan ada pertanyaan-pertanyaan dari kedua Dewan Juri kita. Pastinya semakin tidak sabar, dan juga finalis atau kelima besar ini juga semakin tegang kayaknya. Iya, sudah hadir bersama kita Pak Joni dan juga Pak Vincent yang akan memberikan pertanyaan. Selamat malam Pak Joni dan juga Pak Vincent. Terlihat putri-putri di sini, 5 putri kita mungkin sedang bersiap-siap ya. Benar sekali, mereka sedang bersiap-siap dengan pertanyaan yang akan diberikan oleh Dewan Juri kita pada malam hari ini. Sudah siap putri? Sekali lagi kami ingatkan, nanti Dewan Juri akan memberikan pertanyaan, kelima besar akan raise hand dan akan diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan pertama. Dan untuk finalis yang tidak mendapatkan kesempatan pertama, bisa menambahkan jika kalian memiliki opini yang berbeda atau menambahkan jawaban dari teman sebelumnya. Baik, silakan Pak Vincent dan Pak Joni, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, dan salam pariwisata penuh semangat untuk kita semua. Atas seizin guru saya, Pak Joni, yang juga sekaligus pendiri Eljon, sebelum saya bertanya, saya ada testimoni sedikit. Ayo Bapak sekalian, kemarin tanggal 27 saya lakukan deep interview hampir 2 jam, dan itu secara daring, Zoom, dari Grand Hyatt Bali. Mengapa saya harus ceritakan? Karena ini menarik dan pengalaman bagi saya yang baru pertama kali saya alami selama menjadi juri. Jadi ceritanya, saking semangatnya adik-adik kita ini yang cantik-cantik yang luar biasa dalam memberikan jawaban, sampai suaranya itu mengganggu turis di kamar sebelah, yang notabene turisnya dari Rusia. Dia cepat-cepat gedor-gedor kamar saya. Kenapa berisik-berisik? Saya terganggu di sebelah. Saya bilang, ini ada acara penting.
putri pariwisata yang akan jadi duta-duta pariwisata Indonesia. Mereka bukan berisik, tapi mereka semangat memberikan jawaban bagaimana pengetahuan mereka tentang destinasi dan tentunya ekosistem pariwisata Indonesia. Jadi tepuk tangan untuk ketiga 30 finalis kita, dan sampai saat ini ada 5. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Joni yang sudah melakukan suatu terobosan. Jadi saatnya sekarang lagi bukan bau business as usual, tapi kita lakukan terobosan. Salah satunya skema pertanyaan hari ini yang bukan lagi seperti yang sebelumnya, tetapi kita coba lakukan semacam FGD ya Pak Joni ya. Jadi mereka berusaha untuk memberi jawaban dan tanggapan terhadap jawaban temannya. Ini bagus sekali untuk mengedukasi bagaimana nanti ke depannya putri-putri pariwisata ini bisa memberikan argumentasi, bisa memberikan justifikasi, afirmasi terhadap suatu gagasan atau suatu ide. Jadi Pak Joni udah berpikir bukan lagi out of the box, tapi saya mengatakan beliau berpikir without the box. Tepuk tangan untuk Pak Joni. Terima kasih. Yang ketiga, ini saya kira penting sekali. Dari testimoni, dari pengalaman teman-teman kita yang sudah menjadi finalis, bahkan juara dalam putri pariwisata, banyak sekali mereka diberdayakan, bahkan diminta oleh negara-negara lain, oleh institusi, oleh lembaga-lembaga untuk menjadi duta, menjadi ambasador untuk mempromosikan apa saja, termasuk produk, bahkan juga tidak kurang terkait dengan destinasi pariwisata yang ada di dunia ini. Jadi sekali lagi saya mengajak bupati, wali kota, gubernur, ayo, ini ada putri-putri kita yang akan menjadi duta-duta wisata kita, menjadi ambasador. Dan biasanya terus terang saja, atau bahasa gaulnya jujurli, mereka-mereka ini yang paling didengar oleh masyarakat, oleh netizen. Jadi sekali mereka posting aja di media sosial, itu dalam hitungan detik, hitungan jam, itu sudah ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan yang mau follow. Jadi sekali lagi kita promosikan, atau sekali kita promosikan produk atau destinasi, pasti ribuan orang akan mengetahui destinasi itu. Jadi saya minta rekan-rekan kepala daerah, kepala dinas pariwisata untuk mulai bekerja sama, kolaborasi dengan putri-putri pariwisata ini. Jadi 3 hal itu penting sekali. Baik, saya izin Bapak sekalian dan ini saya ingin mengajukan suatu pertanyaan. Nah, skema jawaban pertanyaan ini sekaligus kita mau mengimplementasikan salah satu G dari 3 pilar yang disampaikan oleh pariwisata dan ekonomi kreatif Mas Sandiaga Salahuddin, yaitu gercep, gerak cepat. Jadi harus cepat menjawab, karena saat ini bukan yang kuat mengalahkan yang lemah, tetapi yang cepat mengalahkan yang lelet. Jadi pertanyaannya, dengarkan baik-baik. Berikan sudut pandang kamu sebagai putri pariwisata mengenai quality tourism. Silakan Pak, yang mana Pak? Semuanya raise hand. Ya, tetapi saya melihat dari ujung sana udah langsung. Bali, Oke, silakan. Bali silakan. Thank you very much for the opportunities. Well, I think that right now we are having the shift in paradigm. We used to have the sun, sea, and sand as our value, but right now we have the new 3S, that is serenity, sustainability, and spirituality. And by doing so, actually right now we are providing more customized and personalized tourism for every single people. Hopefully, we can increase the personal satisfactions for the tourists who came to our beautiful Indonesia. Thank you very much.
Terima kasih Bali. Baik, bagaimana Ada yang finalis? ingin menambahkan? Boleh Bapak? Boleh, boleh. Izin menambahkan, Bapak, menurut saya pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merubah dari kuantitas menjadi kualitas pada pariwisata, di mana tujuan utamanya adalah membuat nyaman para wisatawan yang datang untuk berwisata ke Indonesia lewat CHSE dan juga Sabta Pesona yang sudah diimplementasikan di destinasi wisata di Indonesia. Selain itu, melalui pemberdayaan dan juga peningkatan sumber daya manusia melalui upskilling dan new skilling, saya percaya bahwa destinasi pariwisata di Indonesia dapat mendunia. Terima kasih. Saya ingin menambahkan. Thank you for the questions. The quality tourism right now is one of the trend. Long time ago, we are focusing on the quantity tourism, where we are focusing on the number of visitors that come to visit Indonesia. But right now, we are focusing on the quality tourism, which means we will maximize the experience what the visitor will get if they are visiting Indonesia. With the strategy of adapt, collab, and innovate, I believe that we can be increasing the tourism of Indonesia. And it also reminds us about the philosophical of our tourism, Trihita Karana. It reminds us about our relationship with others, our relationship with God, and the most important is our relationship with the environment. Thank you. Baik, luar biasa. Bagaimana Dewan Juri? Akan kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Luar biasa. Luar biasa. Semakin panas. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelima besar Putri Pariwisata Indonesia 2022. Okay, well, we proceed to the second questions. Okay, listen carefully. Okay. Cleanliness, health, safety, and environment sustainability atau 4A, okay, kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan diterapkan di hampir semua tempat yang berhubungan dengan bisnis pariwisata dan destinasi umum. Sebagai seorang putri pariwisata Indonesia, sekali lagi, sebagai seorang putri pariwisata Indonesia, sebutkan apa itu CHSE. Silakan Putri. Tidak ada yang dijawab? Silakan. Jawabin Pun. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Jadi CHSE adalah suatu protokol dan juga standar yang sudah diresmikan oleh Kementerian Pariwisata, di mana berkat COVID-19 kita bisa belajar bahwa pariwisata kita seharusnya bisa lebih baik lagi. CHSE ini diterapkan tidak hanya di destinasi wisata, tapi juga kepada produk dan juga usaha pariwisata, di mana hal ini untuk menjamin kenyamanan dan juga keamanan dari wisatawan negara kita, sehingga setiap wisatawan bisa merasa aman, nyaman ketika berkunjung ke destinasi wisata kita. Terima kasih. Ada tanggapan finalis? Baik, saya izin menambahkan, CHSE adalah singkatan dari Cleanliness, Healthiness, Safety, and Environment Sustainability, di mana pemerintah akan meningkatkan kualitas dari destinasi pariwisata melalui CHSE agar wisatawan dari mancanegara atau lokal nyaman dan aman berwisata di Indonesia melalui strategi adaptasi. Karena kita tahu pandemi COVID-19 sangat berdampak pada sektor pariwisata, maka dari itu CHSE merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan kembali kualitas pariwisata Indonesia. Untuk menambahkan, mengenai CHSE yaitu Cleanliness, Health, Sustainability, and Environmentally, saya percaya bahwa hal ini merupakan hal yang sangat penting. Karena kita mengetahui bahwa fokus dalam G20 saat ini merupakan pilar nomor 1, yaitu pembangunan infrastruktur kesehatan, di mana hal ini bisa mendukung kita sebagai warga negara Indonesia untuk bisa berperan aktif dalam memajukan kesehatan, karena kita sedang terdampak adanya pandemi COVID-19. Banyak hal yang bisa kita lakukan, baik dari seorang komunitas ataupun bahkan seorang pelaku usaha. Jadi, penerapan CHSE ini dirasa sangat penting untuk kita semuanya agar bisa memajukan pariwisata Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Mungkin boleh dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya ya. Akan kita lihat bagaimana Dewan Juri. Baik, tapi sebelum saya lanjutkan pertanyaannya, saya mau kasih komentar dulu. Jadi 2 hari lalu tanggal 26 saya punya paparan 39 halaman. Dari halaman 1 sampai dengan halaman 39 hafal semuanya.
Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk putri-putri kita yang very intelligent. Yeah, excellent answers. Okay, we proceed to the next question, number 3. You listen carefully. Rethinking tourism adalah slogan yang didorong oleh UNWTO dan dipergunakan oleh banyak negara. Sebagai seorang putri pariwisata Indonesia, jelaskan apa yang dimaksud dengan rethinking tourism itu. Silakan. Raise your hand. Finalist. Raise your hand, Putri Bali. Baik. Bagaimana Dewan Juri? No, I prefer first. Malu. Baik, silakan. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Rethinking Tourism yang kita ketahui adalah sebuah slogan yang mengajak kita semua untuk mengembangkan ide-ide atau inovasi bekerja sama dengan pemerintah maupun stakeholder yang berkewajiban untuk mengembangkan destinasi pariwisata. Kita tahu sendiri bahwa kita beberapa tahun belakangan ini mengalami pandemi yang menurunkan kunjungan wisatawan ke destinasi kita, sehingga perlu adanya inovasi terbaru untuk mencanangkan pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan pariwisata yang lebih berkualitas, resiliensi, dan berkelanjutan. Terima kasih. Luar biasa ya, semakin panas dan juga semakin intens. Mungkin ada pandangan lain gitu ya, atau opini. Boleh disampaikan. Silakan. Oke, Boleh, Bali. Well, I think this COVID-19 pandemic has rendered us a lot of difficult situations. Not forget to mention our tourism aspect is one of the most affected aspect in Indonesia. And because of that reasons right now, we are having the opportunities to rethink again about the tourism. It means to build the tourism to become stronger based on nature and culture. And in Bali itself, we do have the values that is Nangun Sapkati Loka Bali, which means we need to build the tourism based on the balanced situations between the human nature and culture itself. Because only by doing so, we can have the three Sakti values by Sukarno. The first one is be strong politically. The next one will be prosper in economical growth. And the last one will be having a good personality under the unique culture. Thank you very much. Baik, masih ada tanggapan? Silakan Mas ada tambahan. Baik, mohon izin menambahkan Bapak. Menurut saya, rethinking tourism adalah saat dimana kita harus menyamakan visi bahwa pariwisata kita seharusnya berkualitas dan juga berkelanjutan, di mana kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki kontribusi dalam hal itu. Perubahan yang kita harapkan berdampak besar dan juga berkelanjutan sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri yang harus melakukan perubahan terhadap kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, karena hal itu dapat kita capai jika kita semua bekerja bersama-sama. Jadi masyarakat Indonesia, saya harapkan kita semua bisa berubah, kita shifting our mindset that our tourism supposed to be sustainability and healthy tourism. Thank you. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk kelima besar Putri Pariwisata Indonesia 2022. Bagaimana Dewan Juri, apakah sudah puas dengan jawaban dari kelima besar kita pada malam hari ini? Sangat puas. Sangat puas ya. Oh, well, you girls, you have answered very intelligently and smartly, and COVID-19 has changed everything, including tourism. So it's time for us to now to redefine tourism. Semua jawaban bagus sekali tadi. Semua melihat dari perspektif yang berbeda, yang membuat jawaban itu jadi sempurna. Okay. Thank you. Sudah cukup Dewan Juri atau masih ada? Masih ada yang mau Lagi nambahkan? Pak, katanya Pak. Oke, sudah. Next, number 4. Okay. Hampir semua negara bekerja keras untuk menghidupkan kembali pariwisata dalam negerinya, termasuk Indonesia. Menurut Putri Pariwisata Indonesia, mengapa pariwisata harus dipromosikan? Raise your hand. Yes. Okay, thank you for the questions. I believe that tourism is one of the industry
industry that was making money for us a lot in Indonesia. Because tourism is one of the industry that could be fulfilling from the all of other industry, such as for example, the tourism industry and the transportation, just like an aeroplane and others, and also for the industry just like food and beverage, where people are visiting Indonesia, they will eat in our local restaurant. And also the small medium enterprises business, where they are producing a product that have a cultural values and very close with our heart. And it already support the point of SDG about the decent work and economic stability. And I believe that tourism is one of the way to promote and make our country better in the world. Thank you. Thank you. Ada yang mau tambahkan? Saya ingin menambahkan, kita tahu bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penghasil devisa terbesar negara Indonesia. Maka dari itu, dengan pariwisata kita dapat berkolaborasi dengan banyak pihak, bukan hanya pemerintah, tetapi juga kita terlibat dengan masyarakat, di mana masyarakat yang mana sektor pariwisata akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Maka dari itu sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang menguntungkan karena pariwisata dari kita dan untuk kita. Terima kasih. Thank you. Baik, terima kasih. Itulah tadi ya jawaban dari kelima besar finalis Putri Pariwisata Indonesia 2022. Sudah cukup dengan juri? Baik, Cukup. Cukup. Saya ada satu pertanyaan lagi. Baik, satu pertanyaan lagi. terakhir. Oke. Siap-siap Putri ya. Terakhir ya, ini Ya. kesempatan terakhir. Kesempatan Silakan. terakhir. Jadi pertanyaan nomor 4 tadi benar sekali jawaban bahwa memang sektor yang paling dirasakan menetes sampai ke bawah, sampai kepada grassroots adalah tourism. Jadi patut dipromosikan. Oke, coming up next, the last but not the least question. Listen carefully and you raise your hand. Okay. Pemerintah promosikan 5 destinasi super prioritas di Indonesia. Mana saja kelima destinasi itu? Dan menurut Putri Pariwisata Indonesia, apa keunggulan masing-masing destinasi super prioritas tersebut? Hurry. Baik, Oke, Maluku. Maluku. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kita mempunyai 10 destinasi prioritas di Indonesia dan kemudian pemerintah memilih 5 destinasi super prioritas. Yang pertama adalah Danau Toba yang berada di Sumatera Utara. Danau Toba ini terkenal dengan keindahan danaunya yang dikelilingi oleh bukit yang indah. Danau Toba juga memiliki kuliner yang khas dan ekonomi kreatif yang baik untuk dijadikan oleh-oleh seperti ulos. Kemudian berlanjut ke Candi Borobudur yang ada di Jawa Tengah. Candi Borobudur ini adalah salah satu candi terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-8 dan para wisatawan ketika berkunjung ke Candi Borobudur bukan hanya untuk berwisata melainkan belajar mengenai sejarah Candi Borobudur. Kemudian kita berlanjut ke Labuan Bajo yang berada di Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo ini dikenal dengan atraksi alam yang sangat luar biasa. Dikenal dengan atraksi alam bawah laut yang berada di Pulau Kelor. Kemudian kita bisa menyaksikan, melihat langsung satwa langka yaitu komodo di Pulau Komodo. Kemudian kita bisa melihat sunrise yang indah di Pulau Padar. Kita berlanjut ke Nusa Tenggara Barat, Mandalika. Mandalika merupakan salah satu destinasi super prioritas yang menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Kita juga bisa belajar mengenai salah satu suku yang ada di Mandalika. Kemudian kita bisa merasakan kuliner khas dari Mandalika. Yang terakhir adalah Liku Kupang di Sulawesi Utara. Liku Kupang ini terkenal dengan atraksi alam yang sangat luar biasa, keindahan alam bawah laut, kebudayaan, dan masyarakat yang sangat ramah tamah. Kita juga bisa menyaksikan keindahan alam seperti berwisata ke pantai Pasir Putih dan menikmati kuliner khas dari Liku Kupang, khas dari Liku Kupang yaitu pisang goreng dan sambal roa. Sebagai agen perubahan untuk pariwisata yang lebih baik, saya mengajak kita semua sebagai masyarakat Indonesia, marilah kita berwisata di Indonesia saja. Pesona Indonesia wonderful. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Mas Heri ingin menambahkan, apakah sudah cukup? Sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, terima kasih Dewan Juri.
Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah memberikan pertanyaan pada malam hari ini. Dan tentunya tadi sudah dijawab dengan kelima finalis. Apakah sudah puas Dewan Juri? Boleh saya kasih komentar sebentar? Boleh Bapak. Well guys, ini dari Maluku jauh, 1,000 mile away. Bayangkan, 1,000 mile away to Toba, to Mandalika, to Labuan Bajo, to Borobudur. But she knows everything about the destination. Tepuk tangan untuk Maluku. Terima kasih Pak. Jadi sekali lagi, ada yang marine tourism di Kupang, terus juga di Labuan Bajo. Ada yang heritage Borobudur, dan juga ada yang nature Danau Toba yang luar biasa terbesar di dunia, volcanic lake-nya, dan juga ada untuk sport tourism di Mandalika. Hebat, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk yang Maluku. Terima kasih banyak Pak Vincent dan juga Pak Joni atas pertanyaan luar biasa di sesi final round ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Ini dia top 5 Putri Pariwisata Indonesia 2022. Luar biasa sekali Cynthia, ini salah satu momen yang sangat menegangkan ya. Betul Tadi kita sekali. sudah melihat bagaimana kelima finalis ini beradu argumen terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh Dewan Juri kita pada malam hari ini. Betul, jadi kita juga sudah melihat ya bagaimana wawasan dan pemikiran masing-masing dari top 5 sehingga menambah kembali ya kebingungan para Dewan Juri kita Benar untuk sekali. menentukan siapakah yang akan menjadi Putri Pariwisata Indonesia 2022. Tentunya ya, finalis kita pada malam hari ini tidak hanya cantik saja ya, tetapi sudah kita lihat wawasan dan juga pengetahuan yang mereka miliki terkait dengan pariwisata. Karena mereka akan menjadi brand ambassador to tourism. Betul, sesaat lagi kita akan menjadi saksi ya yang akan Benar. menjadi Putri Pariwisata Indonesia 2022. Jangan kemana-mana, tetap di malam Grand Final Putri Pariwisata Indonesia 2022.